Abdurrahman bin Auf menangisi hartanya. Sudah beberapa hari Abdurrahman bin Auf tampak gelisah. Sepertinya ada hal berat yang sedang dipikirkannya. "Ada apa, wahai suamiku?" tanya istri Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa dia sedang pusing memikirkan hartanya yang begitu melimpah. Harta itu membuatnya tidak tenang dan sulit tidur. Istri Abdurrahman bin Auf kemudian memberi saran kepada suaminya. "Bagaimana kalau hartamu dibagi 3? Sepertiganya engkau gunakan untuk melunasi hutang saudara seimanmu. Sepertiganya lagi untuk memberi mereka pinjaman. Dan sepertiganya lagi untuk modal perniagaanmu." Abdurrahman bin Auf mengangguk setuju. Dia pun melaksanakan saran istrinya. Dia menjadi orang yang sangat gemar bersedekah dan berinfak di jalan Allah SWT. Harta Abdurrahman bin Auf memang sangat banyak. Kegemarannya berinfak bukanlah membuat hartanya berkurang, malah semakin bertambah. Banyaknya harta itu seringkali menyusahkan hatinya dan membuatnya menangis. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa sahabat ke rumahnya. Dia lalu menjamu mereka dengan roti dan daging. Ketika mangkuk berisi makanan itu diletakkan, tiba-tiba Abdurrahman menangis. "Wahai Abu Muhammad, mengapa engkau menangis?" tanya seorang sahabat. Abdurrahman bin Auf mengusap air matanya. "Makanan itu membuatku teringat kepada Rasulullah. Rasulullah telah meninggal dunia tanpa pernah merasa kenyang. Begitu juga keluarga beliau," jawab Abdurrahman bin Auf. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa. Ketika dihidangkan baginya makanan untuk berbuka, dia malah menangis, padahal ia seharian menahan lapar. "Mus'ab bin Umair terbunuh dalam perang Uhud, padahal dia lebih baik dariku. Dia dikafani dengan sehelai kain yang jika ditutupi kepalanya, tampaklah kakinya. Bila ditutupi kakinya, tampaklah kepalanya," kata Abdurrahman bin Auf dengan nada sedih. Abdurrahman bin Auf terisak. Para sahabat pun turut terharu melihatnya. "Hamzah telah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Lalu sekarang dibentangkanlah untuk kita dunia dengan selebar-lebarnya. Aku takut seandainya semua ini adalah nikmat yang disegerakan hanya untuk di dunia saja, hingga kita tidak memiliki apa-apa di akhirat nanti," lanjut Abdurrahman. Perlahan Abdurrahman pun bangkit dan meninggalkan makanan yang sudah dihidangkan untuknya. Betapa berat hatinya untuk menyantap hidangan lezat yang sudah tersedia di meja makan itu. Masya Allah, betapa indah teladan yang ditunjukkan Abdurrahman bin Auf. Harta yang melimpah tidak membuatnya bangga dan terlena. Justru dia begitu khawatir harta itu akan menjauhkannya dari kesenangan di akhirat. Itu pula yang membuatnya menangis menjelang akhir hayatnya. "Aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ini," ujarnya sambil berurai air mata. Begitulah Abdurrahman bin Auf. Dia tidak dikendalikan oleh hartanya, melainkan sebaliknya. Dia dikenal sebagai pedagang sukses yang sangat dermawan. Pedagang yang dermawan. Dari hari ke hari, Abdurrahman bin Auf semakin sukses berdagang. Hartanya terus bertambah dan semakin melimpah. Bahkan Abdurrahman terkenal sangat kaya karena bisnis perdagangannya sangat sukses. Saking suksesnya Abdurrahman dalam berdagang, sampai-sampai ia merasa apapun bisa menjadi uang. Sampai-sampai Abdurrahman pernah berkata, "Seolah-olah kalau aku mengangkat batu dan berharap batu itu menjadi emas dan perak, maka akan terjadi," ujarnya. Melihat begitu mudahnya dia memperoleh harta. Kesuksesan Abdurrahman dalam berdagang bukan semata kerja keras saja, namun juga karena ia sangat cerdas dalam merencanakan strategi berdagang. Pada saat Abdurrahman memulai usahanya kembali ke Madinah dengan uang pinjaman dari Sa'ad bin Rabi'ah,
Al-Ansori, ia pun memulai usahanya kembali dari nol. Saat itu, modal yang ia dapatkan, ia belanjakan untuk membeli minyak samin dan keju. Kedua barang dagangan tersebut, menurut pengamatan Abdurrahman, adalah dua bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat Madinah. Bukan hanya itu saja, Abdurrahman juga tahu bagaimana cara mendapatkan barang-barang dagangannya, juga proses pengirimannya, supaya ongkos yang dikeluarkan jauh lebih murah dan prosesnya pun mudah, sehingga ia bisa menjual barang-barangnya dengan harga yang pantas, bahkan lebih murah. Selain itu, Abdurrahman juga pandai menentukan kualitas barang yang bagus, sehingga barang yang ia jual selalu terjamin kualitasnya. Jika ada yang kurang baik, ia akan segera memberitahukannya atau menggantinya dengan yang baik, sehingga pembeli tidak ada yang merasa tertipu atau rugi. Kesuksesan itu sama sekali tidak menjadikan Abdurrahman bin Auf lalai dan gemar menumpuk harta. Sebaliknya, limpahan harta yang diperolehnya itu diiringi dengan kegemarannya bersedekah dan berimpak di jalan Allah SWT. Kegemarannya bersedekah itulah yang kemudian membuatnya dijuluki Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Kesuksesannya yang diperoleh Abdurrahman bin Auf tidak lepas dari kehati-hatiannya dalam berdagang. Dia juga tidak menikmati sendiri keuntungan yang ia dapat dari berdagang, melainkan dibagi-bagikan kepada sanak saudaranya, teman-temannya, dan untuk membiayai jihad di jalan Allah SWT. Sejak saat itu, Abdurrahman bin Auf selalu memberi pinjaman kepada Allah SWT berupa sedekah yang baik. Allah SWT pun melipat gandakan pembayaran sebagai balasan atas apa yang telah dipinjamkannya. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf menjual tanah seharga 40.000 dinar. Hasil penjualan itu kemudian dibagi-bagikan kepada semua masyarakat di Bani Zuhrah, para istri Rasulullah SAW, dan para fakir dan kalangan kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf juga pernah memberikan bantuan sejumlah 500 kuda untuk pasukan kaum muslimin. Dia juga memberikan sebanyak 1.500 unta pada kesempatan yang lain. Ketika meninggal, Abdurrahman bin Auf mewasiatkan sebanyak 50.000 dinar di jalan Allah SWT dan masing-masing 400 dinar untuk para pejuang perang Badar yang masih hidup. Khalifah Utsman bin Affan turut mendapatkan bagian itu. Harta Abdurrahman adalah halal dan bersih, dan menikmati harta tersebut menjadi kesembuhan dan keberkahan, ujar Utsman. Mengenai alasan mengapa dia tetap mengambil bagian yang diwasiatkan Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, luar biasa sifat dermawan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf. Sifat itulah yang membuat hartanya berkah dan terus bertambah. Cahaya matahari bagai memanggang bumi siang itu. Madinah memang sedang mengalami musim panas. Tanaman layu, bahkan banyak yang mati. Persediaan makanan pun semakin menipis. Sementara itu, Rasulullah SAW dan para sahabat sedang bersiap-siap menghadapi perang Tabuk. Mereka akan bertempur menghadapi tentara Romawi yang gagah dan kuat. Selain itu, pasukan Romawi jumlahnya jauh lebih banyak, memiliki persenjataan lengkap, dan memiliki kemampuan bertempur yang hebat. Sedangkan saat itu pasukan Muslim banyak kekurangan. Jangankan persenjataan lengkap atau jumlah pasukan yang banyak, dana yang dimiliki saja sangat sedikit. Ditambah lagi dengan jumlah hewan tunggangan dan persediaan makanan yang sama-sama terbatas, bahkan juga kurang. Untuk mengatasi kesulitan itu, Rasulullah SAW kemudian memerintah kaum muslimin untuk menginfakkan sebagian harta benda mereka untuk jihad di jalan Allah SWT. Perintah itu disambut gembira oleh kaum muslimin dan segera melaksanakannya, terutama kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Dengan ikhlas, kaum muslimin menginfakkan sebagian harta mereka sebanyak yang mereka miliki. Begitupun dengan Abdurrahman bin Auf, dia tak mau ketinggalan dengan sahabat-sahabat lainnya. Dia menginfakkan hartanya sebanyak 200 uqiyah emas,
Sungguh jumlah yang sangat besar saat itu. Melihat impak yang diberikan Abdurrahman, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sepertinya Abdurrahman telah berdosa kepada keluarganya. Lihat, dia tidak menyisakan uang belanja sedikit pun." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian mendekati Abdurrahman. "Adakah uang belanja yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, ya Abdurrahman?" "Ada ya Rasulullah, bahkan lebih banyak dari jumlah yang aku infakkan," jawab Abdurrahman. "Berapa?" "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah." Rasulullah SAW tersenyum mendengar jawaban Abdurrahman. Beliau sangat kagum melihat kedermawanan Abdurrahman serta keyakinannya atas rezeki dari Allah SWT. Sungguh, Abdurrahman bin Auf seorang yang sangat dermawan. Hatinya sangat lembut sehingga mudah baginya tersentuh. Oleh karena itu, tidak segan-segan ia menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT demi kebaikan. Disebabkan kedermawanannya, hingga penduduk Madinah mengatakan seluruh penduduk Madinah menikmati kekayaan Abdurrahman bin Auf. Maka rumahnya pun selalu ramai disesaki orang. Waktu pagi mereka datang meminjam dana, siang hari mereka datang membayar pinjaman, dan sore hari mereka datang mengambil sedekah. Ia belum merasa puas dan lega ketika hartanya belum bisa membantu perjuangan Islam dan membantu saudara-saudaranya. Abdurrahman bin Auf sangat bersungguh-sungguh dalam berbagai hal kebaikan. Pada saat ikut berperang membela agama Islam, ia akan berjuang penuh semangat. Jiwanya yang lemah lembut tiba-tiba menjadi beringas melawan musuh-musuh Allah SWT. Begitupun juga pada saat Abdurrahman beribadah. Ia selalu bersungguh-sungguh beribadah, tidak pernah melalaikannya, seolah-olah Abdurrahman akan mati besok. Kesungguhan dan kedisiplinannya pun selalu ia tunjukkan pada saat berdagang. Selain rajin, ia juga pandai dan jujur dalam berdagang. Abdurrahman pun selalu rajin berdagang, seolah ia akan hidup untuk selamanya. Tidak heran jika Abdurrahman menjadi pedagang yang sangat sukses.